Mendengarkan firman menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. 10 perintah berkata, jangan berzina. Tetapi kebudayaan sekarang mengatakan bahwa aturan itu boleh diabaikan. Hubungan suami istri yang dilakukan antar teman sudah mulai dianggap biasa. Perselingkuhan sudah mulai menjadi hal yang umum dilakukan. Zaman dahulu, hubungan suami istri yang dilakukan di luar nikah disebut perzinahan. Sekarang sepertinya dunia justru menganjurkan hal tersebut. 10 perintah berkata, hormati ayah dan ibumu. Tetapi apakah kita masih melakukan hal itu? Kita cenderung menghormati mereka hanya kalau kita membutuhkan sesuatu dari mereka. Apalagi orang tua sering membuat kita marah. Bagaimana mungkin kita menghormati orang yang sering membuat kita marah? Lalu ada juga perintah untuk tidak mencuri. Kita bisa menganggap itu salah, kecuali itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan yang kita mau. Kebiasaan yang berlaku dan diterima masa kini bertolak belakang dengan 10 perintah. Tetapi kenyataannya, apa yang terjadi dengan kehidupan masa kini? Banyak keluarga bercerai karena perselingkuhan. Penyakit kelamin merajalela. Banyak remaja memberontak melawan orang tua, dan juga aturan-aturan umum yang berlaku. Hasilnya, tingkat kejahatan yang dilakukan anak usia remaja melambung tinggi. Di bawah perjanjian yang lama, hukum Tuhan ditulis pada loh-loh batu. Tetapi di bawah perjanjian yang baru, Tuhan menulis perkataannya di dalam hati kita. Ketika Anda merenungkan firman, Roh Kudus membuatnya menjadi bagian dari batin Anda, dan Anda menjadi lebih seperti Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memungkinkan kita untuk memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Tuhan yang adalah kebenaran. Keempat perintah yang pertama bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, sedangkan 6 perintah lainnya bicara tentang hubungan kita dengan orang-orang lain. Jika kita mengasihi Tuhan dan menaatinya, kita juga akan mengasihi orang-orang lain dan melayani mereka. Beberapa orang patuh kepada Tuhan karena takut. Yang lain taat hanya karena mereka menginginkan berkat-Nya. Motif tertinggi bagi ketaatan ialah kasih kita kepada Tuhan. Namun bagaimana jika kita tidak taat kepada Tuhan? Dia menyediakan jalan penebusan bagi Israel melalui korban-korban yang ditentukan. Dia juga telah menyediakan jalan penebusan bagi orang-orang beriman masa kini melalui pekerjaan Kristus. Orang-orang beriman tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Hal ini bukan suatu alasan untuk berdosa, tetapi suatu dorongan untuk taat dengan didasari kasih kepada kehendak-Nya. Tidakkah telah tiba waktunya untuk mempertimbangkan kembali 10 perintah Allah? Waktu boleh berubah, tetapi firman Tuhan tetap sama. Ia menciptakan kita, dan dibandingkan dengan siapapun juga, Ia tetap lebih tahu aturan apa yang kita perlukan. Perintah yang mana yang tersulit untuk Anda taati? Mengapa Allah memberi perintah itu? Apa yang harus berubah dalam hidup Anda untuk dapat menaatinya? Setelah menyatakan hukum dasarnya, Tuhan kemudian mengatakan kepada Musa bagaimana menerapkannya pada situasi-situasi khusus, sehingga setiap orang dapat menerima keadilan yang sama, yang merupakan prinsip di dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Tak seorang pun boleh memberlakukan hukum sekehendak hatinya sendiri. Apabila mengenai pembalasan pribadi, kita harus menaati Matius 5 ayat 38 sampai 48. Hukum Tuhan menunjukkan bahwa Dia peduli tentang segala sesuatu. Laki-laki, perempuan, anak-anak, janin dalam kandungan, harta benda, dan bahkan binatang-binatang. Semua adalah ciptaannya, dan Dia berhak untuk mengatakan kepada kita bagaimana mengelolanya. Taurat tidak mengubah hati orang, tetapi dapat membantu mengendalikan perilakunya dan memberi ketertiban kepada bangsa. Hukum dan pemerintahan telah dilembagakan oleh Tuhan, dan kita harus menghormatinya. Beberapa hukuman yang diberikan di sini mungkin terasa kejam bagi kita, tetapi ingatlah bahwa bangsa itu masih dalam masa kanak-kanak, dan anak-anak paling baik belajar melalui penghargaan dan hukuman. 40 tahun kemudian, ketika generasi yang baru muncul, Musa menekankan kasih ketika ia mengulangi hukum Taurat. Kasih adalah pemenuhan hukum Taurat.
Setiap masyarakat mempunyai hukuman paling berat untuk kejahatan paling besar. Salah satu kejahatan terbesar dalam catatan bangsa Israel, suatu catatan yang diberikan oleh Tuhan, adalah memukul atau menghujat orang tua. Hukumannya berat, yaitu kematian. Masyarakat kita tidak menghukum orang untuk perbuatan seperti itu, tetapi kita harus ingat betapa seriusnya Tuhan memperhatikan sikap kita kepada orang tua. Dengan cara apa Anda menunjukkan sikap menghargai orang tua Anda? Dengan cara apa Anda menunjukkan sikap tidak menghargai orang tua Anda? Walaupun Anda tidak akan pernah dihadapkan pada hukuman yang berat, ingatlah apa yang Tuhan pikirkan mengenai pelecehan fisik ataupun kata-kata terhadap orang tua. Efesus pasal 6 ayat 2-3 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi."